Halo guys, selamat datang di channel YouTube Bangun. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi proyek pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan di Indonesia ini telah mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa, mencerminkan perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, dan dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sejak era prasejarah hingga masa modern, proyek-proyek pembangunan di Indonesia telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah, mencerminkan keunikan dan kebutuhan setiap zamannya. Yang pertama, pada zaman kuno atau megalitik dan arsitektur Hindu-Buddha. Pada zaman prasejarah dan kuno, pembangunan di Indonesia lebih berkaitan dengan monumen-monumen megalitik dan struktur spiritual. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia prasejarah di Nusantara membangun dolmen, menhir, dan kubur batu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Kemudian, masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India membawa perubahan signifikan dalam proyek pembangunan, terutama dalam hal arsitektur candi. Salah satu contoh terpenting adalah Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur menunjukkan tingkat keterampilan konstruksi yang tinggi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Selain Borobudur, Candi Prambanan yang bercorak Hindu juga menjadi simbol perkembangan teknik pembangunan pada masa itu. Dengan struktur bangunan yang sangat kompleks dan artistik, ciri khas pembangunan di era ini adalah penggunaan batu sebagai bahan utamanya, serta penekanan pada estetika spiritual dan keagamaan. Yang kedua, zaman kolonial atau infrastruktur dan urbanisasi. Ketika Indonesia memasuki masa penjajahan, proyek pembangunan mulai beralih fokus dari monumen spiritual ke infrastruktur yang mendukung eksploitasi ekonomi. Pada abad ke-19, di bawah kekuasaan Belanda, pemerintah kolonial mulai membangun berbagai infrastruktur yang mendukung ekonomi perkebunan dan tambang. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur besar pada masa ini adalah jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya. Jalur kereta api pertama Indonesia dibangun pada tahun 1867, menghubungkan Semarang dengan Kedung Jati di Jawa Tengah. Proyek ini tidak hanya mempercepat transportasi hasil bumi, tetapi juga mempengaruhi perkembangan urbanisasi di daerah-daerah yang dilalui jalur kereta api. Selain itu, beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami perubahan besar dengan dibangunnya gedung-gedung pemerintahan, perumahan elit, dan fasilitas umum oleh pemerintah kolonial. Pada era ini, teknologi pembangunan mulai mengalami kemajuan, terutama dalam teknik-teknik konstruksi seperti penggalian, pengecoran beton, dan perencanaan kota. Yang ketiga, era kemerdekaan pembangunan nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno memprioritaskan proyek pembangunan nasional untuk memperkuat identitas bangsa dan infrastruktur negara. Salah satu proyek pembangunan terbesar pada era ini adalah Monumen Nasional atau Monas di Jakarta, yang dibangun pada tahun 1961 sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain Monas, Soekarno juga menginspirasi pembangunan berbagai stadion seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK yang menjadi saksi ajang olahraga besar termasuk Asian Games pada tahun 1962. Fokus pembangunan pada era Soekarno tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga pada infrastruktur sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah proyek listrik tenaga air Jatiluhur yang diresmikan pada tahun 1967. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pasokan listrik serta irigasi bagi daerah pertanian di Jawa Barat. Yang keempat, era Orde Baru atau pembangunan infrastruktural dan industri. Di
bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pada era ini, pemerintahan menginisiasi proyek-proyek besar dalam bidang industri, energi, dan infrastruktur transportasi. Salah satu proyek monumental adalah proyek Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dibangun pada akhir pemerintahan Orde Baru dan selesai pada masa pemerintahan selanjutnya. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Selain itu, proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera ini mulai dicanangkan untuk menghubungkan antara provinsi dan meningkatkan efisiensi transportasi logistik. Selain proyek-proyek fisik, era Orde Baru juga ditandai oleh peningkatan kapasitas industri, terutama di sektor minyak dan gas. Proyek kilang minyak Balongan dan proyek kilang LNG Arun adalah beberapa contoh proyek industri yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Yang kelima, era reformasi hingga kini. Pembangunan berkelanjutan dan smart city. Setelah reformasi pada tahun 1998, pembangunan di Indonesia semakin mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan modernisasi perkotaan. Presiden-presiden setelah era Soeharto seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada era Joko Widodo, pemerintah secara agresif membangun infrastruktur jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Proyek jalan tol Trans Jawa dan proyek jalan tol Trans Sumatera menjadi fokus utama dalam meningkatkan konektivitas dalam pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dalam proyek MRT dan LRT di Jakarta dan pada kota-kota besar lainnya untuk mengurangi kemacetan dan mendukung sistem transportasi massal yang lebih efisien. Di samping itu, konsep Smart City mulai diperkenalkan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Proyek ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengolah kota secara lebih efisien, meningkatkan layanan publik, dan mengurangi dampak lingkungan. Contoh implementasi Smart City adalah penggunaan sistem transportasi pintar, sistem keamanan berbasis teknologi, serta manajemen energi yang lebih efisien. Yang keenam, masa depan, ibu kota negara baru dan transformasi digital. Salah satu proyek pembangunan terbesar yang telah direncanakan adalah pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, yang dinamakan Nusantara atau IKN. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi tekanan urbanisasi di Jakarta, serta menciptakan pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang berkelanjutan dan modern. Proyek ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pembangunan Nusantara dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan dengan menekankan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Teknologi digital juga akan memainkan peran penting dalam pembangunan masa depan Indonesia. Transformasi digital melalui Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan AI akan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, termasuk transportasi energi dan perencanaan kota. Jadi kesimpulannya adalah dari zaman megalitik hingga era digital, proyek pembangunan di Indonesia telah melalui berbagai fase transformasi, mencerminkan perkembangan teknologi, kebutuhan sosial, dan dinamika politik. Setiap era memiliki ciri khas dan kontribusi unik terhadap wajah infrastruktur dan pembangunan Indonesia saat ini. Kedepan, pembangunan berkelanjutan dan teknologi digital akan terus menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan Indonesia lebih maju dan inklusif.
Yang pertama, pada era prasejarah dan zaman kuno, pembangunan Nusantara ini telah ada pada zaman prasejarah. Ketika manusia purba mulai membangun tempat tinggal dan struktur megalitik, bukti arkeologi dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Nias, Sumba, menunjukkan bahwa masyarakat megalitik membangun dolmen, menhir, dan bangunan batu sebagai bagian upacara spiritual mereka. Struktur ini digunakan untuk menghormati para leluhur dan beberapa di antaranya masih bertahan hingga kini. Pada abad ke-4 hingga ke-14 Masehi, pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan signifikan dalam arsitektur dan pembangunan di Indonesia. Salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan Candi Borobudur, sebuah monumen Buddha yang megah dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Pembangunan candi pada era ini didorong oleh kekuasaan kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram kuno dan Majapahit yang memperlihatkan kemegahan dalam berbagai proyek monumental sebagai simbol kekuatan politik dan spiritual. Selain candi-candi besar, teknologi pembangunan di era ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknik-teknik pemotongan dan pengukiran batu, serta dalam merancang struktur tahan gempa yang masih dapat berdiri kokoh hingga saat kini. Yang kedua, pada zaman kolonial atau infrastruktur untuk eksploitasi ekonomi. Masuknya bangsa Eropa terutama Belanda pada abad ke-16 membawa perubahan dalam prioritas pembangunan di Nusantara. Pada era kolonial, proyek pembangunan difokuskan pada infrastruktur yang mendukung eksploitasi sumber daya alam dan pengelolaan wilayah. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, perusahaan dagang Belanda yang menguasai Nusantara, memulai beberapa proyek infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat sistem perdagangan dan kontrol wilayah. Salah satu proyek infrastruktur terbesar di era kolonial adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808. Jalan sepanjang 1000 km ini dibangun dengan tenaga kerja paksa atau kerja rodi dan menjadi penghubung utama antara wilayah barat dan Jawa Timur untuk memfasilitasi pengiriman hasil bumi ke Batavia atau ke Jakarta. Selain jalan raya, pembangunan jalur kereta api di Jawa pada abad ke-19 ini menjadi salah satu proyek besar yang membantu mengembangkan keperkebunan dan tambang kolonial. Pada tahun 1867, jalur kereta api pertama di Indonesia dibangun oleh perusahaan swasta Belanda, Nederland Indisch Spoorwerk Maatschappij atau NIS, yang menghubungkan Semarang dan Surakarta. Pembangunan rel kereta ini mendorong urbanisasi dan perkembangan kota-kota di sepanjang jalur tersebut, seperti Yogyakarta dan Surabaya. Bangunan-bangunan monumental lainnya di era kolonial meliputi Istana Negara dan Gedung Sate di Bandung yang menunjukkan kemegahan arsitektur kolonial dengan perpaduan gaya Eropa dan unsur lokal. Yang ketiga, pada era kemerdekaan, nasionalisme, dan pembangunan infrastruktural. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mulai fokus pada proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk identitas nasional dan meningkatkan infrastruktur dasar. Proyek ini tidak hanya bersifat simbolis, tapi juga menjadi pilar penting dalam membangun fondasi negara yang baru merdeka. Salah satu proyek paling ambisius di era Soekarno adalah pembangunan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta, yang dimulai pada tahun 1961 dan diselesaikan pada 1975. Monumen ini dengan ketinggian 132 meter dimaksudkan sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Selain Monas, proyek-proyek besar lainnya yang diinisiasi oleh Soekarno meliputi pembangunan Stadion GBK yang menjadi pusat perayaan olahraga besar. Pemerintah juga mulai mengembangkan sektor energi dengan membangun proyek pembangkitan listrik, seperti proyek listrik tenaga air yang diresmikan pada tahun 1967. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga untuk irigasi sawah dan penyediaan air bersih. Era ini juga ditandai oleh kebijakan ekonomis di berbagai swasembada,
dengan pemerintah memulai proyek-proyek besar di bidang pertanian, transportasi, dan energi untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Yang keempat, era Orde Baru atau pembangunan berbasis stabilitas dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998, proyek pembangunan di Indonesia semakin difokuskan pada stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur besar yang mendukung industri, energi, dan transportasi, dengan fokus khusus pada peningkatan produksi pertanian dan industrialisasi. Salah satu proyek pembangunan besar pada era ini adalah proyek Jalan Tol Jagorawi, jalan tol pertama di Indonesia menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Dibangun pada tahun 1973 dan menjadi dasar bagi pembangunan sistem jalan tol di Indonesia. Pemerintah juga mulai merancang dan membangun jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura. Meskipun proyek ini baru selesai setelah era Orde Baru. Proyek besar lainnya adalah pembangunan kilang minyak dan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kilang LNG Arun di Aceh dan kilang minyak Balikpapan adalah contoh proyek industri yang dirancang untuk meningkatkan produksi energi dari pendapatan negara. Selain proyek infrastruktur, Orde Baru juga memperkenalkan kebijakan transmigrasi yang mendorong perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke daerah-daerah luar Jawa untuk mengembangkan wilayah tersebut dan meningkatkan produktivitas pertanian. Era reformasi dan masa kini, pembangunan berkelanjutan dan teknologi. Sejak reformasi pada tahun 1998, pembangunan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan fokus pada pemerataan pembangunan di luar Jawa dan pengembangan kota-kota besar menjadi pusat ekonomi baru. Proyek infrastruktur yang besar terus berlanjut dengan pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai proyek andalan pemerintah untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia dan meningkatkan efisiensi logistik. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dengan berbagai proyek besar seperti MRT dan LRT. Proyek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan di ibu kota dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, pembangunan bandara dan pelabuhan di berbagai daerah dilakukan untuk mendukung konektivitas nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satu mega proyek yang sedang berlangsung adalah dipindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi tekanan di Jakarta yang saat ini mengalami kepadatan penduduk dan masalah lingkungan yang serius. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan konsep Smart City di berbagai kota untuk mendukung pengelolaan kota berbasis teknologi. Dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik, mengelola lalu lintas, serta mengurangi dampak lingkungan untuk melalui pengelolaan energi yang lebih efisien. Jadi kesimpulannya adalah dari zaman kuno hingga modern, proyek pembangunan di Indonesia terus berkembang, mencerminkan kebutuhan dan tantangan setiap era, mulai dari monumen spiritual hingga infrastruktur modern. Pembangunan di Indonesia adalah cerminan dari dinamika budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Di masa depan, pembangunan berkelanjutan dan teknologi digital akan memainkan peran kunci dalam menciptakan infrastruktur yang lebih inklusif dan efisien untuk Indonesia yang lebih maju.